Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami kedatangan sedulur. Jenengan perkenalan dulu mas, dari mana, nama dan dari mana? Nama saya Tony Antoni, saya dari Padangan Bojonegoro. Lalu tujuannya? Saya kesini mau minta tolong sama Mas Mirza untuk membuka mata batin. Ya, jadi tujuannya kesini ingin membuka mata batin. Setelah mata batin terbuka, sebenarnya itu pengen lihat apa? Buka mata batin itu. Ya ingin mengetahui sesuatu aja. Contohnya makhluk apa sih cuma pengen lihat itu? Makanya saya penasaran sama hal goib yang belum pernah saya lihat. Makanya ya apa saja, makanya pengen ngerti. Gitu. Iya gimana bentuknya, kayak kodam-kodam ini apa gimana ya, penasaran saya pengen tahu. Jadi kalau mata batin itu ya bisa melihat kodam di jin mas. Makhluk negatif hanya bisa semua. Itu yang penting makhluk goib lah mas ya. Ya. Maksudnya bukan kita nerawang. Kayak kemarin ada yang datang ke sini mas, Ya. dari Jawa Tengah. Tapi saya nggak sebutkan namanya siapa nggak mas ya. Dari kota Purwodadi datang ke sini, tujuannya itu ingin nembus pandang mas. Misalkan mas ini buka mata batin ya, terus pakaiannya itu warna apa, bentuknya gimana, pengen lihat seperti itu. Tujuannya jauh. Aku ya udah jam 4 sore sampai jam 9 malam. Saya nggak tanyain dulu mas, ini kok susah amat ini orang, nggak bener ini orang. Akhirnya ternyata tujuannya gitu. Terakhir waktu mau pulang, loh udah buka mas semuanya ya kan. Tapi dia itu takut sama yang jinjin, takut sama kodam, takut apa-apa lah bilang gitu kan, cuma tesnya gitu. Ternyata tujuannya tidak seperti itu mas. Pengen terawang, misalkan dia kan lagi ngekos tuh mas, ceritanya ini apa adanya mas, lagi ngekos ya, lagi ngekos itu dia ngintip tadi yang mandi itu, ngintip itu Ingin tembus pandang gitu. Ya itu memang ngintip mas, dia sering sih ngintip seperti itu. Itu dia jujur seperti itu kemarin ya kan. Terus akhirnya supaya nggak susah-susah ngintip nah gitu mas, akhirnya buka mata supaya bisa tembus tembok. Waduh ini nggak benar tujuan mas itu. Jadi ingin melihat orang lagi mandi gitu. Tujuannya bukan seperti itu tujuannya salah ya mas ya. Makanya salahnya itu jual lagi, nggak barangkali seperti itu kan ya. Waduh, itu kemarin datang ke sini mas ya, tapi tujuannya udah nggak bener ya udah batalin yang itu mas. Ya udah mas, nggak usah. Jadi nggak tak kasih minyaknya mas, jadi nggak usah, walaupun dia punya uang banyak mas ya, tapi kalau tujuannya udah nggak bener saya tetap terima mas, tetap. Jadi minyak saya ambil lagi mas, daripada seperti itu. Nggak bisa karena tujuannya buat ngintip orang mandi. Itu konyol gitu. Saya sama teman saya nggak ketawa mas ini. Waduh, ini kok seperti itu. Ini real mas. Mungkin dia takut kemarin di video, saya takut mas. Kemarin mah bikin video. Padahal dia kemarin udah kebuka, udah kelihatan makhluknya, foto udah kelihatan, depannya udah kebuka. Terus saya nggak ingin seperti ini. Pengen apa? Nggak ngaku mas dia itu. Ini ada tujuan nggak bener. Cuma firasat saya nggak tahu mas. Itu saya nggak bener. Ternyata terakhir baru dia bilang jujur. Ya itu pengen ngintip orang mandi. Soalnya mau gue pilih mas. Iya. Santai gitu mas ya. Iya. Pelan tapi yang penting nanti apa mas ya. Jadi nanti pembukaan mata batin ini permanen mas nih. Jadi teman kalau ingin buka ya dibuka, kalau ingin tutup ya tutup bisa. Misalkan takut misalkan mas takut jadi ini ya tutup sendiri bisa. Nanti mau pengen buka sendiri bisa gitu ya. Jadi mata batin itu melihat dari hati mas ya, bukan dari mata dohir, mata fisik, mata dohir. Kalau batin ini hati, mata goib ya ini kayak hati. Jadi kami itu menggunakan media minyak. Saya jelaskan lagi ya mas, menggunakan media minyak. Minyak ini ya tentu memiliki kodam mas ya. Iya. Nur kodam bukan jin ya, itu beda, kodam beda. Ini adalah kodam. Kodam itu tercipta dari amalan. Kalau jin kan tercipta dari api. Ya mas ya. Jadi
kodam ini yang membantu kepekaan, mengaktifkan kepekaan, ya kan. Jadi saya ini cuma memasangkan aja, pasang sendiri juga bisa, pakai sendiri juga bisa gitu mas. Jadi bedanya datang ke sini sama jarak jauh sama mas, sebenarnya sama. Cuma kalau di sini langsung tes, tesnya saya menghadirkan itu. Buka sendiri di rumah juga bisa, ada panduannya, caranya ada. Gitu. Jadi mas mau pakai di rumah apa pakai di sini sekalian? Di sini mas. Nah, kan saya tanya lagi ya gitu. Jadi langsung ngetes, apakah beneran gitu mas yo? Ya memang kelihatannya minyak sepele seperti ini mas ya. Ya mari kita buktikan aja gitu. Ya kami di sini tidak menjamin mas bahwa hari ini pasti berhasil, tidak mas, ya kan. Mas ini pasti berhasil mas, saya nggak berani mendahului kehendak dulu mas ya. Jadi kita coba ya, kita berdoa memohon pada Allah ya mudah-mudahan berhasil gitu. Kita bukan menyembah minyak atau media gelang dan lain sebagainya, bukan. Kita tetap memohon berdoa kepada Allah. Media hanya sebuah sarana untuk mempercepat segala hajat. Oke. Itu boleh mas? Boleh langsung ya. Masnya satu orang tapi memiliki dua nama sama, ya mas ya. Nama mas memiliki dua nama ya. Iya enggak? Mas Tony Antoni. Nah, Tony dan Tony. diulang lagi ya. Itu yang maksud mas. Orang tua. Orang tua ya. Terus gak sempat protes mas? Enggak pernah protes. Kalau sama saya ya aja mas. Ya. Jadi nanti mas kalau punya anak ya kasih nama betul sama gitu. Bagus mas. Jadi sekarang bisa pakai kan mas ya? Gimana? Ini tangannya gini. Jadi dioles di kedua telapak tangan, ya mas ya. Bentar, ini diuluskan dada sebelah kiri mas. Diuluskan dada sebelah kiri, dari dalam. Nah makanya kalau cowok gak apa-apa, saya sudah sini. Kalau cewek tidak berani. Makanya kalau ada cewek kan kemarin ada yang buka mata bayi, buka sendiri di rumah mbak. Jangan datang ke sini. Bukan berarti nolak, karena seperti itu cara dipakainya. Yang lucu nanti kalau di video. Sama di kedua alis mas ya. Pakai mas, dituliskan terus di alis, pakai di alis di mana? Iya, nggak apa. Hadap sini mas. Sebentar mas, ada siapa ya? Sembunyikan mata mas ya. Dengan fokus di sini, nggak usah mikirin yang hal-hal yang lainnya ya, fokus, tenang. Baca syahadat 3 kali, sholawat 3 kali.
berpikir ya Allah ya Allah ya Allah dalam hati terus. Usah mas, kedua alisnya itu usah. Ada sebelah kiri. Ya, cukup mas. Nah, ini udah selesai bukan mata batin mas. Rasa gimana mas? Ceritakan aja kamera. Terasa gimana ya? Tenang aja men. Kayak ada membelenggu tadi hilang pelong gitu ya. Iya. Iya kan? Pelong. Kayak ada pikir ingin tapi hilang gitu Iya. hilangnya ya. Kayak jernih ya. Sekarang tenang kan. Terus apa lagi yang terasa? Gak terasa apa? Enggak. Aman aja mas. Nah, Iya. tadi badannya kan udah bagus. Maksudnya nggak ada apapun ya, nggak ada masalah. Iya. Nggak ada masalah apapun jadinya. Jadi cuma bisa fokus tenang. Jadi cuma kerasa pikiran belum ya, luas Iya. ya. Terus apa lagi? Kayak gimana? Ya gimana ya, maksudnya enak aja. Enak gitu ya. Enak ayam gitu. Tangan Enggak gimana gimana ya? Iya. Emang nggak ada apa-apa. Jadi biasanya kalau saya kan ada alergi negatifnya buang dulu mas. Tapi cuma tadi nggak perlu saya buang, udah langsung. Terus gitu udah nggak ada. Maksudnya normal kan mas. Iya. Jadi nggak ada hal-hal yang nggak pernah diisi ini orangnya nggak pernah main. Cuma netral. Jadi mudah saya ya. Tidak perlu buang energi negatif. Terus sekarang gimana? Ini udah selesai mas ya, Ya. mukanya. Kayak ada yang itu tidak di mata, berat nggak? Coba rasakan. Maksudnya gimana? Kerasa lihat apa maksudnya kerasa gimana di tengah-tengah sini men, coba rasakan. Masih belum kan? Tenang kan Iya. ya sama kan. Jadi kalau mau misalkan ini tes mas ya, tesnya begini, mendeteksi tempat sekitar sini, pejamkan mata terus kelihatan apa yang ada di sekitar sini. Jadi jangan batasi cuma sekeliling, enggak, sekitar sini semua di daerah sini kelihatan apa. Coba ya, buka tutup matanya. Nah terus mendeteksi kelihatan apa yang kelihatan di hati itu, makhluk apa yang kelihatan. Coba saya tidak mendatangkan tapi kelihatan apa sebenarnya di sebelah mana nanti bilang. Makhluk apa yang muncul tadi di hati sampean yang sampaikan? Di sebelah mana arahnya? Kayak emang jauh mas, kumpulan jauh tuh sama dia sekarang. Cari yang terdekat, kelihatan makhluk apa dan arahnya di mana. Coba tunjuk aja.
gelap ya, Iya. jauh ya Bang. Iya, maksudnya Ini kan nerawang umum Mas, maksudnya ngelihat berarti tempat yang jauh. Itu ya, coba jarak jauh terus saya datangi. Wis beradaan di rumah sekitar sini, di rumah Mas, yang ada di rumah mulai dari pagar sampai keliling ini rumah sekitar, kelihatan apa yang muncul. Jadi niatnya gini Mas, ulang Mas ya. iya. Ya Allah ya Rabbi, saya memohon kepadamu, gitu. Lihatkanlah makhluk gaib yang ada di sekitar sini, gitu. Niat berarti memohon sama Allah pertama, niat seperti itu. Kemudian saat nerawang baca ya Allah ya batin ya khabir, ya Allah ya batin ya khabir, coba ya gitu. Kelihatan apa Mas? Mas mendeteksi itu apa? Sampaikan aja ya di hati sampean. Tadi apa itu? Silver dia cuma tadi cepat yang larinya tadi kelihatan. Apa itu? Hawanya kerasa sekarang gimana? Apa? Masih belum bisa merasakan. Belum kerasa? Belum. Tapi tadi kelihatan apa? Nggak kelihatan? Enggak kelihatan. Nggak kelihatan apa-apa? Enggak. Wah, gelap itu aja. Gelap gitu. Gelap terus. Mas ke sana Mas, tak buang itu Mas. Ini ada pas ke sana sekarang. Cuman tetap zikir ya, ya wajib batin ya kebir ya. Nanti rasakan sama kelihatan apa langsung bilang Mas. Tetap pejamkan mata Mas ya. Tetap pejamkan mata. Tambahin powernya lagi. Jadi setiap orang itu memiliki kepakaran beda-beda Mas. Ya ada yang peka langsung, ada yang enggak. Ya kan? Udah kebuka pun kalau di makhluk sekitar jauh kelihatan kan ya harus kita uji didatangin ke sini. Ya dari dekat ya. Ini kan saya coba tes dari jauh, barangkali langsung deteksi gitu Mas. Padahal kan belum, makanya saya ulang lagi supaya nanti saya datangnya di sekitar sini aja ya, dekat sini ya. Biasanya kan langsung saya dari dekat, biasanya langsung kelihatan kalau dari dekat. Jadi saya coba untuk jarak jauh dulu Mas. Makanya saya bikin video yang jarak jauh. Zikir ya Allah yang penting yang Mas ya. Nanti rasakan kalau sambil nanti pokoknya kalau perasa apa langsung nanti sampaikan, bilang ya. Kelihatan apa langsung bilang dia jadi. Rasa gimana rasakan nanti.
Enak mas. Kerasa gimana? Enak kan? Pelong ya? Iya. Enak mas. Kerasa gimana? Enteng? Iya, enteng. Enteng. Cuma masih belum bisa merasakan. Belum. Tapi enteng kan ini tadi. Iya. Ini baru menghilangkan mas. Ini yang negatif ternyata dari sini mas. Ya. Emang ada apa? Ya. Ada mas. Sudah tak hilangin kok. Das. Terus sikir mas ya sekarang. Saya tambah power tubuh sampean ya. Kerasa gimana mas? Tadi ada energi masuk enggak? Belum bisa merasakan. Belum merasakan sama sekali. Belum. Ini tak tambahin energi mas. Kerasa hawa gimana gitu loh mas? Mas sampaikan aja. Mas gelang itu kan lepas dulu mas. Waduh makanya lupa mas aku. Ini kan pembukaan mata batin. Makanya kenapa mas? Karena kalau memakai gelang bolosewu itu jinjin yang ada sekitar yang negatif itu lari semua mas. Soalnya aku lupa. Makanya ini kok keliling sini kok dilindungi gitu loh mas. Ya makanya mas gak kerasa apa kayak pagar dirinya kan gak kerasa apa gitu kan. Ini kan buat pagar diri selamat mas. Taruh di atas itu mas. Aduh, jadi masa dari sini itu daftar riba mas ya. Gelang bolosewu. Iya. Siap. Jadi makanya aku lupa. Aduh, ini kok keliling apa energinya ini? Makanya terasa enggak. Sekarang udah belum ya. Rasa gimana mas? Belum. Berat? Enggak berat enggak? Enggak. Udah. Tarik nafas mas, minta nafas. Tarik nafas yang dalam. Tarik nafas yang dalam, terus lewat mulut. Terus ulang terus. Sama zikir Allah Allah gitu aja mas ya zikirnya.
Udah kerasa belum mas? belum. Ada udah sini sekarang di sini. Selesai kok. Berat Enggak, kalau berat enggak mas. terus apa? Cuma kalau waktu pejamkan mata itu cuma nggak kelihatan, cuma gelap gitu, tapi nggak kelihatan apa-apa. Ya kan saya belum hadirkan di depan sampean tuh itu tadi cuma buka mata batin, buang energi negatif sama penambah power mas. Barangkali sama peka kerasa ada energi masuk udah terus di tubuh gitu ada penambahan kekuatan tidak cuman gitu. Nggak kerasa sih. Ya kerasa. Nggak kerasa. Tapi tubuh langsung kerasanya enteng langsung gitu ya. Iya. Langsung musuh. Itu hasilnya langsung kerasa enteng gitu ya. Nanti tuh kalau lihat itu waktu gelap itu di ini apa di hati. Jadi bukan main pikiran gitu ya. Itu kelihatannya di hati. Bukan di sini mas. Harus mencari di sini akan ketemu. Di hati sini. Ya. Kalau mendeteksi pakai pikiran nggak akan ketemu. Deket mantap di hati. Coba deteksi aja. Gini aja, saya cek gini. Aku biar deket-deket aja, jauh-jauh. Nah, kelihatan makhluk apa? Dengan mata gini, ya Allah ya Rabbi, saya memohon kepadamu ingin melihat isi khodam yang ada di dalam tasbih ini, gitu ya. Entah itu kelihatan warna apa, pakai hati mas, fokusnya ke hati. Hati sebenarnya itu merasakan apa, kerasa gimana tak pegang, ada hawa gimana. Mas belum bisa merasakan ya? Merasakan belum bisa. Belum bisa. Kelihatan warna apa pas waktu pas buka mata di tasbih warna apa? Kan cuma lihat di hati. Cuma gelap itu doang. Gelap terus ya? Iya. Jadi ini ada yang menutupi lagi mas, udah kebuka, tapi ada hal yang menutupi lagi, belum kedeteksi. Sekarang man gini, ini kita pakai ya, pakai USB-nya. Udah biasa aja, ya santai, santai, tetap sampai mata santai ya, mata santai, rasakan, nikmati, rasakan aja. Situasi kondisi apapun pakai hati mas, apa yang saat pakai tasbih itu perasa gimana? Ini pengen.
warna apa atau font apa bisa Oke. belum pakai sama sekali ya. Ada beneran udah kebuka. Terus Enggak, maksudnya mas bisa udah selesai ya, udah kebuka, tapi belum bisa merasakan katanya. cuman merasakannya pakai pikiran mungkin ya. Enggak, maksudnya juga Pakai hati gimana ya? kayak gimana? Ya gelap terus gitu mas katanya. Jangan dilihat gelapnya mas, tapi hal-hal yang dirasakan sekitar tubuh itu apa, sekitar pas waktu masak langsung kok gelap itu masak. Jangan mikir gelapin dulu, maksudnya jangan mikir gelap dulu, maksudnya apa yang dirasakan dulu gitu mas. Pertama kan latihannya merdasar dulu, mulai persiapkan itu, terus pakai tasbih itu gimana sih gitu kan mas? Enggak gimana gimana Biasa gitu ya, ya biasa. biasa gitu ya. Jadi setiap orang itu ada yang kepekaannya, itu ada yang susah gitu mas. Ini kan gini mas, saya datangnya sini kan muslim semua mas. Jadi nggak ada yang jin, nggak pakai jin saya mas. Ya itu kan tesnya kan pakai energi muslim semua, jadi neta masalah. Nah beda lagi mungkin kalau tak datengin yang negatif ya kan, tak datengin negatif ya mungkin itu nanti bisa juga misalkan kayak Pak Nakar mas ya, langsung tanya di situ kelihatan makhluk-makhluk yang ya seperti macam-macam. Yang negatif itu kan bentuknya kan macam-macam sebenarnya mas. Tuh. Jadi itu contoh apa, pembukaan mata batin sama nambah poro ya sebentar mas, seperti itu. Tapi tesnya saya belum mendatangkan sesuatu yang melihat nah, gitu. Saya kan cuma pengen tes merasakan saja, apakah merasakan enggak gitu. Entah kelihatan warna putih atau aura warna putih atau warna apapun belum, sama sekali belum. Merasakan berat, ringan, enteng. Enggak, kalau enteng iya. Pikiran tenang gitu aja ya. Habis buka ini tenang gitu aja ya. Tapi kalau yang lain-lain enggak ada mas. Mungkin itu nanti kalau di tempat angker sama ini tak buka permanen aja mas, nggak usah tutup ya mas. Jadi nggak usah tutup mas, soalnya belum kebuka kan. Maksudnya belum kebuka itu belum kelihatan sama sekali. Jadi tetap di apa dibuka terus. Ntar misalkan kalau di jalan apa kelihatan ya itu jangan takut pokoknya. Ya kudu siap, harus siap seperti itu tak bilang. Soalnya takutnya kan kita di jalanan kaget ya, kelihatannya negatif. Soalnya di sini memang saya hadirkan yang positif mas, muslim gitu. Ya. Jadi semen kesini saya kasih oleh-oleh, oleh-olehnya, oleh-olehnya ya. Jadi badan sampean itu kekebalan, ya. Ya siap betul. Siap. Ini tadi dikasih teman saya mas oleh apa dari Malang. Iya. Ya. Khas Malang. Habis Malang. Coba mas. Sampai kekebalan aja. Ini kekebalannya pakai kodam mas. Ya. Kekebalannya pakai kodam. Jadi aman, nggak masalah. Ya. Lagi mas? Udah. Cukup ya. Masuk enggak?
Kalau nggak masuk ya berdarah mas. Misalkan aku habis ngisi semen ya, tesnya kan makin ya bakal merasakan. Iya. Kenapa saya kebalan? Kalau memang dibaca nggak apa-apa, ya berarti masuk isinya. Tapi misalkan kalau cuma kebaca berdarah, ya jadi isinya saya nggak masuk. Ya. Jadi sebenarnya kebalan itu cuma tes ya sekali cukup mas. Sekali tes cukup lah. Kalau cuma merasa cukup ya cukup. Itu aja. Biar peka, biar langsung terbukti fisiknya. Nah, kalau gini kok kan, gimana nggak terbukti mas gini. Mungkin banyak protes seperti itu. Ya kan, Batman kan ragu seperti itu karena mata itu ya harus real, harus kejadian langsung tesnya itu sebenarnya mas. Maksudnya kelihatan dimanapun tuh langsung. Di sini kan positif mas. Makanya itu susah di situ. Tapi nggak ada yang susah sebenarnya mas. Kalau emang udah kelihatan ya kelihatan. Ya. Emang tadi di badan saya ada yang negatif? Ada sedikit, tapi nggak banyak. Ya kan? Itu maksudnya hal negatif itu maksudnya apa? Hal negatif itu ada negatif ya. Cuman itu ikut di jalan kok mas. Mana? Itu ikut sampean di jalan tadi ada 2 jam. Tapi cuman nggak merasakan sama sekali ya. Saking nggak peka ya kan. Jadi cuma ngikut aja. 2 jam itu apa? Wujudnya apa? Iya. Ular. Satunya kayak apa? Penari. Wanita penari. Itu ikut saya di jalan. Ya nggak tahu cuman gimana itu ngikut. Tapi cuman nggak kerasa. Tapi ya bisa buang gitu kerasa lega enteng kan. Tadi kan awalnya kan mungkin pusing bimbang gitu ya. Habis tak buang kan lega ya. Ini tak kembalikan ke asalnya tadi. Tapi saya nggak bakar dia enggak. Cuma suruh kembali jangan ikut ini terus jenengan tak pagar langsung. Jadi cuman kesini tak buka mata batin, ada kira-kira tak buang, tambahin powernya, ya kan? Itu jadinya udah tak kunci, tak pagar nggak bisa mas, nggak bisa ikut lagi mas. Jadi yang ikut sampai sekarang ya konten mata batin itu tadi. Itu udah suruh buka terus, jangan sampai nutup lagi kan gitu mas. Biar sampai waktu dimanapun di jalan biar kelihatan. Maksud saya seperti itu. Jadi nggak tak kasih tahu kuncinya bertutup nggak, man. Tetap buka terus aja. Nah segitu aja. Nah di sini langsung saya kan nggak bisa merasakan sama sekali. Nah jadi langsung tes kekebalannya masuk enggak isian saya gitu. Kalau misalnya berdarah ya nanti saya diobatin langsung mas. Siap ini ya. Zikir ya Allah ya jabar mas. Zikirnya. Pejamkan mata nggak? Semuanya mata. Ya Allah jabar di hati. Yang cepat mas ya. Ya Allah ya jabar ya jabar ya. Terus yang cepat di hati terus. Baca sholawat 3 kali mas.
habis. Habisin langsung mas itu. Ini pengisiannya lewat energi plus kotak ya, jadi menggunakan kotak dan energi. Ini musuhnya tajam nggak mas? Tajam mas. Berarti jelas apa juga. Ya contohnya kecil gini ya, nah pelan-pelan aja ya. Kekebalan sebenarnya kan harus yakin mas Ya. Kerasa gimana nih? Ya badan terasa agak aneh aja. Aneh gimana? Ya maksudnya gimana ya, rada merinding apa? Merinding ya? Iya. Baru merasa ya kalau Baru merasa. besar kan energinya ya? Iya. Kalau tadi gak merasa loh. Ya, buka mata batin itu halus mas. Jadi nggak kerasa apa-apa ya, yang penting udah kebuka gitu. Kalau nggak buka ya saya buka terus terbuka mas. Ternyata kok udah terbuka, tapi kurang peka. Udah itu udah peka. Lah nanti minyaknya ini dihabiskan mas. Maksudnya dihabiskan gimana? Jadi pakai tiap hari. Ya, udah habis cuman udah peka otomatis pokoknya sampai ini. Ya. Jadi kalau langsung kerasa ya, energinya lebih besar ya. Ya pokoknya rasa merinding gimana gitu. Berarti ada bau masuk usus dulu ya. Itu apa? Ini tes. Kalau ini berdarah ya mas ya. Saya kan nakutin tidak mas? Enggak, saya yakin mas. Yakin kan ya? Iya. Yakin ya. Energinya ini kerasa sama saya. Sebenarnya ya kerasa ya, jat ya. Tapi kan gini kerasa nyut ini ya, ya kan? Ini saya kerasa berurut nih. Jadi kalau ngetes kekebalan itu dari bacaan paling pelan mas, gini ya, awalnya dari bacaan paling pelan dulu, ya, ya, tes dulu mas, berdarah enggak ini? Enggak. Kalau luka, ya, kayak empuk mas ya, kerasa gimana ya? Masa dibaca gak kerasa? Ya cuma kayak digebuk-gebuk gitu aja, nggak kerasa. Gak kerasa apa? Enggak. Satunya coba. Ini keras sudah mas, saya baca. Cuma coba baca dulu ini saya. Baca. Paling keras mas. Iya, baca sendiri aja biar ya. 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 Coba hadap sana mas, lehernya. Ya. Kerasa gimana? Empuk. Iya. Maksudnya gimana? Ya maksudnya tak baca gini tuh empuk gitu aja. Iya. Geli ya mana? Geli. Geli ya? Geli dong. Hah? Geli. Bukannya takut gak geli dong. Jadi ini udah masuk mas, misalnya. Ada sini mungkin kunci dulu. Tadi ini benar kunci mas. Udah cukup udah atasnya. Cukup ya. Barangkali kok pisaunya yang apa? Kira itu pisaunya yang apa? Itu mas. Mainan. Ya, mainan kira. Ya. Kira mainan pisaunya. Jadi kan gini mas ya. Sampai itu lari. Bang, mas cukup mas. Basah mas. Videonya gak berhasil. Apa? Videonya gak berhasil. Apanya? Videonya. Nggak apa-apa. Kenapa mas? Mereka mengenal? Enggak, maksudnya pembukaan
pembukaan mata batin. Pembukaan mata batin ini udah buka, tapi belum saya tes. Iya. Cuma sampai nggak peka untuk merasakan. Makanya itu. Jadi nanti tesnya kan nanti saya hadirkan di depan sampai sini, gitu. Jadi pembukaan mata batin udah selesai, tapi sampai belum peka untuk merasakan pas saat pembukaan nggak merasakan sama sekali kan gitu mas. Tapi kalau pas waktu diisi kekebalan baru kerasa. Iya. Gitu. Aneh. Jadi kan soalnya kan mata batin itu kan bersifat halus mas. Jadi kita harus tenang. Kalau kekebalan nggak perlu pikiran kosong, nggak perlu entah konsep atau fokus nggak konsep nggak masalah. Nanti langsung masuk brus gitu mas. Beda kodam soalnya. Kalau mata batin kodamnya itu halus. Kalau kekebalan keras, gitu mas ya. Iya. Jadi kan bisa. Tapi juga keras gimana? Ada mantul kayak ada degrinya segini gitu. Iya. Pekanya kalau kekebalan itu kerasan. Kalau saya coba kekerasan ya bisa mas. Yang banyak macam-macam keras bisa. Coba Bolo Sewu ya, tes Bolo Sewu. Jangan mata mas, nanti keras hawa gimana? Hawa gimana mas? Hawanya gimana? Saat ini kondisi saat ini hawanya gimana? Hangat enggak? Iya. Hangat. Mau panas itu ya? Iya. Di Bolo Sewu sebenarnya hawanya panas mas. Iya. Kerasa panas ya? Kerasa. Itu itu kalau yang keras memang kerasa bang. Kalau tak kasih yang halus belum kerasa. Jadi mintanya keras. Aduh. Jadi itu gini mas, ibaratnya kalau melihat makhluk yang kelihatannya energinya di bawahnya itu nggak kelihatan mas, nggak kerasa, udah nyingkir sendiri gitu mas. Kita lihat seperti itu, ya kan? Tapi kalau energi di atasnya baru kerasa namanya. Gitu. Coba pegang gelangnya mas, gini, itu gelang Bolo Sewu kan. Tadi kodamnya yang saya hadirkan itu kodam yang dalam tubuh saya hadirkan di sini tadi. Rasa panas kan ya Bolo Sewu. Nah ini yang ada di gelang. Nah, misalkan, ya dirasakan ini yang bisa mengenal gitu. Ini merasakan panas enggak gitu. Pejamkan mata. Iya, pejamkan mata apa? Terserah dengan fokusnya gimana. Pejamkan mata atau terbuka nggak masalah, bebas. Hangat terus kerasaan jut gitu gitu. Tangan tapi waktu genggam itu mau lepas ini kerasa berat. Kudu genggam terus ya. Iya, genggam terus rasanya. Makanya dirasakannya keras jadi setiap orang beda-beda mas ya. Jadi kan baru tahu kalau kita coba gitu. Makanya saya coba kebal aja masuk udah ya. Masa kok saya ngisi kok nggak masuk kan gitu. Nah, takutnya kan cuman udah tak buka kok. Nah, kebuka ini gimana kan gitu mas. Makanya saya coba tes kekebalan masuk udah. Kalau yang bisa dites kebal mas. Kalau mata batin tesnya kan harus didirikan gitu. Yang keras contohnya ini tadi. Mentok-mentok yang keras baru merasakan. Hangat Jadi namanya bukan ya harus belajar pelan-pelan mas. Iya. Nggak bisa kita langsung sekali jadi ini. Ya emang bukannya secara instan mas. Iya. Cuma tesnya itu loh. Antara sampai ketemu dengan kodam yang keras itu loh. Pekaan dirinya. Kita panggil apa? Pakai dia. Makanya saya hadirkan awal tadi yang kecil nggak mau. Udah pakai ini. Jadi ini kodamnya kalau udah dipakai di gelang ini mas ya, keliling. Oh gitu.
Jadi kalau bola saya jarak 10 meter udah yang jenjang yang negatif sudah minggir sendiri. Itu mas. Kalau di tempat angker, kalau ingin ngetes pembuktiannya mata batin, copot gelangnya mas, jangan dipakai, nggak aja bohong nanti. Lari semua malah. Tempat angker, nggak apa-apa, bawa temen nggak apa-apa, cari tahu di video nggak masalah. Ya. Jadi cuman bilang di sekitar situ hadir sih depan sana sih, tapi cari depan. Oh, gitu. Yes. Iya kan, cari depan. Makanya saya mau tanyakan, saya kesini kan bawa keris. Mana bawa kerisnya? Iya, makanya kayak mau ngecek kodam ini kan keris lingkaran Mana kerisnya? di mobil ada. Ya udah, Saya ambil gak, Pak? ambil gak apa-apa. Makanya sekalian ini coba. Iya gak apa-apa. Durasinya berapa ya? Udah 55 menit. Ini keris milik siapa mas? Peninggalan Mbah itu. Peninggalan Mbah ya. Jadi saya pengen tahu kodamnya apa Iya. di keris ini gitu. Sebenarnya mudah mas, diatur ke orang bisa. Oh gitu. Itu kalau di atas kalau pengen omongan, kalau komunikasi belum bisa gitu. Ini keris apa namanya mas? Kurang tahu saya. Masih belum tahu saya namanya apa. Itu tak kasih Ini kerisnya. tak kasih minyak hitam itu. Iya. Teman tahu kodamnya berada di mana ini? Juga belum tahu, makanya itu saya penasaran. Iya kan, ya masa kalau langsung saya kan lucu nanti kalau saya yang bilang. Ini mas, kodamnya di ujung sini. Oh, di ujung. Tak sini kok nggak ada. Sini kodamnya di ujung sini. Bisa berdiri tidak tulisnya ini mas? Bisa, diri bisa. Bisa kan ya? Bisa. Oh, beda. Seimbang artinya ya. Iya. Man pengen tahu wujudnya mas? Iya, pengen tahu saya. Ini kelihatan mas, sudah kelihatan ya mas? Bisa bukan mata kan? Man, lihat dulu kerisnya ini, lihat dulu. Yang di atasnya sini. Cuma mata. Kodamnya lagi tidur. Kemas. Warnanya apa? Kelihatan orang warnanya keris ini. Apa mas? Gak apa-apa, sampaikan aja. Belum bisa. Warna apa kelihatan? Oh tuh, kelihatan aura warna apa? Auranya aja, gak usah wujudnya. Auranya warna keris ini.
bisa merasakan mas, tapi apa dada saya ini kayak berasa berat gitu, berat tubuh saya berat. Rasa berat gitu ya? Iya. Pas waktu mencoba nerawang kerisnya rasa berat gitu ya? Warnanya nggak kelihatan sama sekali? Enggak ya, Cuma waktu nerawang berat gitu? iya cuma berat aja. Itu energinya mas, kerasa. Jadi kayak dada sini kayak berat terus ngalir ke tubuh itu rasanya kayak berat, tegang gitu rasanya. Kalau warnanya nggak kelihatan Ya. Iya. Soalnya kan baru tingkat dasarnya. Iya. Jadi harusnya besar. Kalau energi di bawahnya nggak kelihatan ya. Kalau energinya besar, malah langsung kerasa. Ini cuma kerasa energinya, nggak bisa nembus itunya. Gitu. Jadi sebenarnya kasih yang besar-besar baru kelihatan. Gitu. Ini kan kok tapi nggak kasih tahu mas ya? Mau nggak kasih tahu? Iya mau. Penasaran ya juga. Penasaran. Ini wujudnya orang bawa tongkat, pakainya kayak pakaian adat gitu loh mas. Orang hitam gitu. Iya. Nah, kok tahu hitam mas? Dari mana? Kakak saya Gimana? enggak, kakak saya yang bilang. Kakak saya kan ya bisa merasakan gitu. Nah, terus bilangnya gimana, isinya apa? Ya orang tua besar hitam gitu. Orang tua besar hitam gitu. Iya. Sama-sama saya bilang Iya. gitu. Iya mas, beneran? Iya. Jadi nggak salah kan saya? Enggak. Nah ya takutnya kan saya rekayasa gitu. Iya. Iya, kakak saya Apa adanya kan? Jadi Jadi cuman kan udah tanyakan ke kakak sampean bahwa ini isinya orang, ya kan? Emang besar mas, ya kan? apa ya? Cuman ya berat. Jadi orangnya ini wujudnya berat besar mas. Gitu. Cuma tadi waktu bilang berat, ya kan? Ini sebenarnya energinya besar mas. Iya. Tapi ini saya bangga kok mas, maksudnya hidup saya mau. Oh gitu. Saya kan ini kan kemarin waktu mau satu suro itu, saya itu ini kan pertama di bawah bude saya ceritanya. Di bawah bude saya waktu saya di pekarangan belakang itu nggak tahu kenapa saya kepikiran sama keris ini, makanya pengen bawa keris ini waktu maunya kan mau suro itu. Terus saya minta sama bude saya dikasih, tapi kalau ini diminta sama yang lain kayak mas saya apa gimana nggak boleh, suruh kembaliin. Jadi bolehnya sama saya, kalau saya yang bawa boleh, kalau yang lain bawa disuruh kembaliin gitu katanya. Ya apa-apa, bawa aja simpen. Jadi simpen di atas aja, jangan sampai kelangkaan di sini. Iya, taruh di lemari lah, macam tembok itu nggak apa-apa. Jadi setiap malam Jumat gini diolesin minyak, ya kan? Gitu. Terus kakak sampean dari keris ini bilang apa saja? Ya cuma telah didatangkan sama orang besar, sosok ya orang tua besar hitam gitu, pokoknya pakai jubah hitam apa gimana besar. Gitu. Iya. Hitam itu ya. Pokoknya gitu kakak saya bilangnya. Terus apa tadi bilang gimana? Ini sama. Sama gitu. Ya memang wujudnya itu mas. Saya sampaikan apa adanya. Iya. Jadi saya ini enggak mas. Jadi saya sampaikan apa adanya karena sama juga minta tolong lihat. Nah, mas sendiri nggak mampu lihat ya saya yang lihat gitu. Iya. Ya kan. Ya, bukannya berarti cuma belum bisa mas. Ya kan. Nah namanya proses ya belajar ya. Iya. Ini supaya kodamnya nurut sama sampean ya. Cuma nggak pernah tanyakan namanya siapa kodamnya. Belum pernah tanyakan ya. Jadi ini saya mau coba komunikasi dengan ini mas, kodamnya, namanya siapa ini? Kalian enak kalau tahu namanya. Ya.
minta minta kembang, minta dupa ke saya ini. Ini kan. Sampean kasih tahu dulu nama sampean. Nanti sampean sama masnya nanti dikasih dupa sama kembang ya. Mana-mana sinten riyen. Mungkin jenengan kok sukane kok. Mungkin. Yang sinten? Mbak. Lah jenengan kok. Ini nggak mau ngaku mas. Bentar mas. Nggak mau ngaku. Ngomongin kok. Iku mas. Yang jagat mas. Tahu kidul ini. Kidul kan. Yang jagat kok kidul ngomong tok mas. Yang jagat cek mana? Yang ini. Aku biasa dipanggil yang jagat. Ngomongin biasanya niku diceluk anak yang jagat. Kayak mau gak di gini, tapi kan kok cuma jaluk dupa kembang. Ayo belum ngomong yang jagat. Tapi jenenge iki rahasia mas sampai ngerti sapa. Ini kembangnya apa? Kembang stamen. Kembang stamen. Iya sih. Jadi ini pokoknya terus masukkan kembang stamen berarti Iya piring, kembangnya piring. Terus dupa kurcot itu gak apa-apa, perlu naik. Dupa kurcot kan dua cilik cilik. Oh iya, dupa kurcot itu. Tapi dibuka. Ngeri kan? Nggak mau. Dan nanti masukkan kembang. Ini kan nih, penting masih ya aku kan aku lah ngaku jeneng mas. Soalnya kan beda mas, ada yang mudah ada yang susah. Ini masih kalau masih berdiri nyoba ya nggak tahu namanya susah mas. Gitu dia tanya aja, bulat kok nanya ini nih. Tidur kok. Baik. Ini tadi kan tidur mas. Bangunin. Gitu. Soalnya minyak udah dikasih minyak. Pokoknya kalau punya benda gini ya harus dirawat mas. Iya. Itu cara merawat kan mungkin kerisnya di paron gitu seperti itulah mas. Kalau saya biasanya merawat ya enggak, kodamnya tak panggil sini makan sini semua. Udah tahu namanya. Ya sebenarnya itu bisa kalau tahu namanya. Panggil namanya kesini. Ini bisa dipanggil yang jaga. Susah tanyaannya. Keker orangnya kok. Keker besar gitu. Iya. Ini punya yang bah dulu. Bahasanya?
mbak saya. Udah meninggal kan? Udah. Dulu ini gandengannya tombak, cuma tombaknya hilang sendiri tombaknya. Jadi apalagi mas yang mau sampaikan di sini? Udah cukup. Cuma jadi, nanti ini saya untuk memperdalamnya gimana caranya? Nanti saya kasih tahu caranya. Yang penting kemana habis sholat nanti bisa ya dipakai. Ya seperti yang dipakainya subuh. Terus untuk tak kasih amalan untuk kepekaan lagi. Jadi kodamnya berapa kata mas? Nanti itu. Jadi kodam teman yang udah menyatu tangan, dada sama mata. Jadi sebelum zikiran itu diolesin dulu, baru zikiran tadi, ya kan? Jadi mata batin itu atas sisi bawah mas, sebenarnya mata batin itu atas sisi bawah, atas kan bawah. Gitu. Jadi tinggal nunggu sampean waktu ke tempat mana kelihatan itu. Gitu. Jalannya angker, jadi nggak stop ke tempat angker pun nggak masalah. Karena nggak mungkin langsung kita nyerang, tiba-tiba nyerang itu enggak. Kalau kelihatan ya udah kelihatan biasa. Gitu. Jadi mereka pun juga nggak mau diganggu atau mengganggu enggak mas. Yang penting kita jangan mengganggu dulu gitu. Kalau mengganggu dulu susah nanti urusannya, nah gitu. Jadi yang penting kita menghormati, menghargai sama makhluk gitu. Dan orang jelas lagi ya mas? Udah seret. Jadi itu latihannya masih keris. Nah, cuma bawa kesini kekernya langsung. Iya. Makanya itu saya coba bawa, saya juga pengen penasaran. Jadi kan masnya kan bawa keris seperti kan penasaran. Mas apa ini sih yang pengen lihat sendiri ya? Gitu. Makanya pengen tahu sendiri gitu. Menanyakan apa ini sinyal gitu. Ya mungkin masnya sebenarnya udah tahu, dikasih tahu kakak sampean isinya orang tua. Ternyata ke bawah sini kan belum kasih tahu saya kan tadi. Saya juga bilangnya orang tua. Sama kan? Sama. Nah, sebenarnya yakin yang mana? Yakin semua. Lagunya kan cuma ngetes, kadang ada orang yang gitu mas. Enggak, bukan ngetes. Bukan enggak. Ya memang enggak ngetes semuanya. Takutnya kan kadang ada orang yang seperti itu mas. Udah tahu saya kodam saya apa mas? Tanyakan. Ya kalau mau nanyakan ya langsung ke sini. Datang ke sini aja kan gitu. Jadi saya kalau disuruh nerawang jarak jauh itu ya sebenarnya ya buat apa mas ya. Yang penting kalau mau butuh beneran ya memang bener gini mas ya. Gitu. Soalnya kalau udah masihnya ada isinya nggak, saya coba ada apa kodamnya, apa namanya, tanya kok beribet gitu kan mas ya, macam-macam gitu. Nah kalau memang serius ya datang ke sini nggak apa-apa, saya jabarin sekalian gitu. Kalau memang serius ya, walaupun yang jauh ya kalau ada ya silakan tanyakan ke orang terdekat, nggak masalah gitu ya mas ya. Ya cukup 2 orang mas, tanyakan misalkan benernya ada kodamnya 2 orang atau 3 orang mas, misalkan gelang ini cuma tanyakan ke orang ada isinya nggak ada, ya udah itu aja. Soalnya ini kan gelang di pagar jadi nggak kelihatan kodamnya. Kalau orangnya dalam bus ya berarti ya bagus itu. Ya pokoknya di pagar itu kunci mas, kodamnya udah di gelang ini selamanya permanen gitu. Jadi kalau ini cuma tanyakan lagi ke orang lain lagi ya sama jawabannya seperti itu mas, orang tua gitu jawabannya. Coba kalau nggak percaya, cuman ya capek nanya terus kan gitu. Udah tahu ya udah ya. Gitu. Jadi kan ragu dengan sendirinya. Udah tahu isinya kok tanyakan lagi ya kan? Ya udah ya udah. Apakah keris ini tarikan mas? Apa? Keris ini apakah tarikan? Kurang tahu. Saya jawab ya mas kalian. Keris itu bikinan manusia mas, bukan tarikan. Ya, isi keris ini. Ya, tapi pengisiannya bukan sembarangan, gitu. Ya, ya memang adiknya yang isi. Kalau punya kakek saya nggak tahu saya sejarahnya itu. Ya, yang tahu sejarahnya ini mas, awal mulanya mana kakek SMP itu dikasih dulunya. Siapa? Dikasih. Siapa? Dikasih itu apa? Masih ada kayak ponakan gitu loh mas, ponakannya dulu kakek sampean gitu ngasih ke kakek sampean. Ini itu iya. Itu ponakan dulu itu ya titipan mas. Jadi masih ada ikatan keluarga kok sama kakeknya sampean ini kok. Ini iya,
misalkan ponakan gitu mas, akhirnya karena teman akhirnya kakak sampai ini akhirnya sekarang kesepian. Ntar cuman ini dibawa ponakan akhirnya pindah-pindah gitu. Jadi nggak apa-apa dengan pokoknya rawat tuh. Cuma coba sama kembang tadi. Ya sama tulisin minyak atau dan cukup. Kok bisa tahu orang tua gitu gimana? Cuman kok nggak belajar sama kakaknya yang udah bisa Apa dia? Yang udah bisa lihat isinya ini, kenapa? Susah kakak saya tak mintanya belajar gitu. Dia pakai sendiri gitu ya? Iya, maksudnya susah gitu loh orangnya. Kakak ipar gitu, enggak kakak kandung. Udah pernah bilang ngomong gitu ya? Iya. Betul gitu. Pernah, ya Paman pernah bilang kalau pernah didatengin sama ini sosoknya orang tua tinggi besar gitu katanya. Terus cuman nggak pengen belajar gitu sama kakak bilang? Udah, saya udah. Terus bilangnya gimana? Cobanya? Kan gopo gitu. Enak siapa sih? Lo gopo gitu mas. Iya lah. Udah tahu cukup gitu ya. Tapi saya masih penasaran, kalau belum tahu sendiri penasaran. Ya ini coba cuman tidur ya taruh di atas sampai yang gitu, barangkali mimpi ketemu dalam mimpi gitu. Ya gitu nggak apa-apa. Udah hampir 1 jam itu mas. Iya. Mungkin itu saya dalam video kali ini. Jadi setiap orang itu kan memiliki kepekaan sendiri mas ya. Ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang susah gitu. Tapi pada intinya terbuka sih terbuka mas. Jadi habiskan dunia ini supaya lebih peka lagi gitu. Jadi cuman hanya bisa merasakan energi yang besar baru kerasa. Kalau yang kecil nggak kerasa namanya. Ya, jadi contohnya tadi pembukaan kan memang secara halus mas ya. Ya, jadi pemasangan botol secara halus. Tapi kalau diisi kekebalan mah langsung kerasa. Itu contohnya seperti itu. Aduh. Jadi isiannya udah masuk mas, kekebalan ini udah saya kunci. Ya, tapi ya harus jangan dibuat pamer atau kesombongan. Berarti saya tahu cuman memang nggak mungkin pamer enggak. Ya, sifatnya memang apa adanya gitu. Jadi nggak usah takut dengan ancaman manusia. Ya. Ada manusia siapapun yang ngancam, nggak usah takut. Ya, biarin entah dia mau ngancam apapun, memang nggak salah, balik dengan sendirinya. Itu aja mas. Karena ancaman manusia itu apa tuh mas? Ya, nggak usah masukkan ada orang yang nggak usah takut. Enggak, saya juga nggak pernah pikiran kayak gitu, nggak pernah. Mas, sama nyadar cuma biarin orang yang mau nyadar ya, itu urusan mereka sendiri. Gitu. Kalau balik ke dia sendiri ya, harusnya dia sendiri gitu mas ya. Tuh. Jadi sebenarnya ngapain tuh kita nyala-nyala orang? Orang itu nggak perlu disadar mas. Orang itu kan nunggu giliran mati. Iya. Ya kan mas ya. Biarin aja kalau sadar mati sendiri. Ya mas ya. Kadang ada orang yang bisa mematikan itu kan ya cuma Allah. Ya kan mas. Oke, mungkin itu saja dalam video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya mas ya, mas sampean dan sedulurnya lainnya mungkin sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini sampai akhir. Ya mungkin dicepetin juga yang nonton mas ya, karena durasinya panjang sekali. Ya nggak masalah, nggak apa-apa. Mungkin itu dulu dalam video kali ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.